Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Mulia Kudus, Ibu Siti Masfuah SPD MPD. Yang kami hormati juga Bapak Dr. Hamdun MPD selaku pemateri pada webinar series hari ini. Segenap para tamu undangan beserta seluruh peserta webinar series yang berbahagia. Pada hari yang cerah ini, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat kesehatan, keselamatan, dan karunia kepada kita, sehingga dapat hadir di acara ini dengan selamat, sehat, walafiat. Amin. Hari ini Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Mulia Kudus kembali mengadakan webinar series dengan tema penelitian, pendidikan to discover knowledge, dan problem solving. Selanjutnya, perkenalkan saya Zaid Asyar Abdani, selaku moderator webinar pada hari ini, akan memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Sebelum penyampaian materi, lebih baiknya kita membuka acara ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum penyampaian materi, izinkan saya untuk membacakan visi dan tujuan program studi PGSD UMK tahun 2023. Berikut adalah visi keilmuan PGSD UMK tahun 2022-2025. Visi keilmuan mengembangkan ilmu pendidikan guru sekolah dasar yang selaras dengan prinsip konstruktivisme berbasis kearifan lokal guna menghasilkan lulusan yang unggul. Selanjutnya adalah tujuan program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Mulia Kudus, yaitu meningkatkan kualitas program studi meliputi menghasilkan sarjana pendidikan guru sekolah dasar dan keahlian akademis yang kreatif, inovatif, kritis, dan kolaboratif. Kedua, menghasilkan karya akademik dalam bidang teknologi dan inovasi pembelajaran di tingkat sekolah dasar berbasis kearifan lokal. Ketiga, menghasilkan lulusan yang memiliki kemandirian, integritas, mempunyai motivasi belajar sepanjang hayat, dan mampu beradaptasi di masyarakat. Selanjutnya, kita akan masuki penyajian materi beserta sesi tanya jawab. Pada kesempatan kali ini, narasumber kita Bapak Dr. Hamdun SPD MPD. Selamat pagi Pak Hamdun. Pagi Mas. Sehat nih Pak. Alhamdulillah. Sudah makan sarapan Pak ya? Pada pagi hari ini kita akan mengobrolkan tentang penelitian, pendidikan, atau discover knowledge, dan problem solving. Ini materi yang sangat penting terutama bagi teman-teman kakak tingkat semester 4 dan juga semester 6. Monggo Bapak, silakan. Ya, terima kasih Mas. Siapa namanya? Ziad Asam. Mas Ziad ya, untuk memimpin atau sebagai moderator dalam webinar series ini. Ya, perkenalkan dulu, nama saya tadi sudah disampaikan, nama saya Hamdun. Saya sebagai dosen di Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 dan dosen S2 Pendidikan Dasar. Jadi satu rumpun, satu linearitas. Pada kesempatan pagi ini, sebelum kami menyampaikan atau berbincang-bincang terkait dengan webinar series ini, yang pertama, yang terhormat kepada Dekan FKIP, Bapak Dr. Andes Sucipto MPD-Kon, selaku pemangku pimpinan di fakultas. Kemudian yang terhormat kepada Pak Prodi, Ibu Siti Masfuah MPD, kemudian Bapak Ibu dosen, staf semuanya khususnya di PGSD S1, dan yang saya banggakan ini teman-teman semuanya semester 4 dan semester 6 ya, yang telah mengikuti di dalam kegiatan webinar ini. Semoga harapannya dalam webinar ini tentunya bisa menjadikan suatu pengetahuan atau tambahan pengetahuan. Walaupun secara di perkuliahan termasuk terkait dengan apa yang kita bahas ini sebenarnya sudah disampaikan oleh dosen-dosen mata kuliah. Hanya saja
kita dalam kesempatan pagi ini mengingatkan kembali pentingnya terkait dengan penelitian, dan itu memang hal yang wajib bagi semua mahasiswa. Dan itu tidak ada yang mahasiswa tugas akhir, kita sebagai dosen pun sama. Tuntutannya dosen itu tridharma, yaitu penelitian, pengabdian, dan pengajaran. Tapi secara yang terkait dengan mata kuliah, ini adalah sebagai bekal pada mahasiswa agar nanti di tugas akhir mahasiswa sudah tahu, sudah terbiasa. Karena apa? Banyak mengikuti kegiatan-kegiatan terkait dengan penelitian. Itu terkait dengan mata kuliah, terkait dengan seminar, itu bisa memberikan pengetahuan pada mahasiswa, sehingga nanti saat tugas akhir tidak cara Jawa itu ujug-ujug. Kaget. Sehingga dengan webinar atau seminar ini bisa memberikan pengetahuan atau paling tidak kepada mahasiswa. Oleh sebab itu, mohon nanti di dalam kegiatan webinar ini kita bisa saling sharing. Mungkin dari mahasiswa apa yang pernah dia terima saat mata kuliah, kok dari materi seperti ini, penelitian seperti ini, terus nanti bagaimana lah, nanti kita bisa bincang-bincang terkait dengan penelitian pendidikan ini. Untuk hadirin semuanya yang telah mengikuti dalam webinar series ini, pada tema ini adalah penelitian pendidikan to discover, analyze, and problem solving. Ini mungkin kalau kita lihat dari bahasa ini, kita artikan to discover, analyze, ini artinya adalah proses pengetahuan. Terus and problem solving. Nah, kalau problem solving ini berarti memecahkan masalah. Ini dari judulnya saja kita dihadapkan pada yaitu permasalahan yang ada. Karena memang yang namanya penelitian itu adalah kita mencarikan dengan misalkan kita melakukan observasi, temuan-temuan data apa yang kita temukan itu nanti kita sebagai data awal. Yang mana data awal itu nantinya kita akan selesaikan atau kita cari solusi. Itu yang namanya penelitian, ini gambaran secara umum. Sekarang kita akan membahas yang pertama terkait dengan yaitu filosofinya dulu. Jadi makna penelitian pendidikan. Kalau kita bicara terkait dengan penelitian, itu dalam bahasa Inggris kita namakan riset. Dapat diartikan sebagai upaya atau cara kerja yang sistematik. Kalau kita bicara sistematik berarti apa? Urut. Untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan dengan jalan mengumpulkan data dan merumuskan generalisasi berdasarkan data tersebut. Nah, data-data itu seperti apa nanti akan kita kupas, kita bahas secara banyak. Yang pertama terkait dengan sistematik. Kalau kita bicara sistematik, ini adalah untuk memperoleh pengetahuan. Atau dalam judulnya to discover, analyze, dan pemecahan masalah atau problem solving. Karena pendidikan melalui metode ilmiah baik dalam pengumpulan maupun analisis datanya. Ini kalau kita bicara riset ya memang seperti ini. Kita harus ada secara ilmiah untuk mengumpulkan yaitu datanya. Serta membuat rumusan generalisasi berdasarkan penafsiran data tersebut. Jadi kalau kita bicara terkait dengan sistematik, kita nggak bisa hanya kira-kira. Kita bicara hanya kelihatannya, itu nggak bisa. Harus berdasarkan data yang ada. Apalagi dalam makna penelitian itu ada yang namanya metode ilmiah. Ini sangat-sangat penting sekali karena metode yang menggunakan prinsip-prinsip sains atau pengetahuan, yaitu sistematik, empiris, dan objektif. Sistematik berarti urut, empiris berarti sesuai dengan data, dan objektif harus jelas, harus nyata. Ini yang terkait dengan
metode ilmiah. Kemudian pada pendekatan non ilmiah, ini kita yaitu pendekatan non ilmiah, dogmatis, kepercayaan atau keyakinan. Kita kalau misalkan untuk pengambilan data, biasanya kita ke lapangan, melakukan observasi, terus kemudian kita akan menemui sumbernya. Nah, sumbernya itu bisa siswa atau dua-duanya. Itu kan dalam BTK. Ini namanya sumber. Kemudian intuitif, pengetahuan yang diperoleh secara tidak disadari. Saya pernah mengalami pengalaman yang tidak saya sadari, tapi itu menjadikan suatu data. Saat saya itu semacam silaturahim atau komunikasi dengan di tempat fosil yang ada di mana itu Terbang. Saya waktu ke sana itu tadinya ya cuma jargon, ya lihat-lihat. Ternyata setelah saya ketemu dengan istilahnya informannya atau dari sumbernya langsung, dia banyak bercerita kalau itu bla. Dari situ akhirnya kami berpikir, ini sangat menarik ini kalau kita buat sebagai data awal untuk yang berkaitan dengan kearifan lokal. Nah, ini berarti kan data yang tak terduga, tapi itu bisa menjadikan data sebagai bahan untuk nantinya kita kembangkan atau kita teliti. Nah, ini contoh, karena saya punya pengalaman seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud pada intuitif ini. Terus kemudian yang ketiga, yaitu spekulatif atau coba-coba atau trial. Sebenarnya kalau dalam penelitian itu ada namanya eksperimen. Eksperimen itu melakukan suatu percobaan dari data yang akan kita amati. Ya. Nah, coba-coba ini ya memang boleh, nanti tinggal bagaimana hasilnya. Kemudian yang keempat, otoritas ilmiah atau pendapat atau pemikiran logis. Ini sebenarnya kalau kita bicara terkait pendapat, berarti kita bisa dikatakan mewawancarai ya. Misalkan terkait dengan pendidikan, yaitu kita mewawancarai dengan siswa, terkait dengan terus guru, terkait juga dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Itu namanya dari informan. Itu yang terkait dari pendekatan non ilmiah. Kemudian yaitu masalah penelitian pendidikan. Kalau kita bicara masalah terkait dengan di sini pendidikan ya. Di sini ada 4. Yang pertama, apabila sesuatu atau peristiwa atau fenomena yang terjadi menimbulkan keraguan-keraguan atau ketidakpastian. Sebenarnya kita dalam melakukan penelitian itu biasanya banyak menemukan masalah. Karena di lapangan itu tempat hal-hal yang terkadang kita nggak tahu. Nah, setelah kita secara bahasa Jawa jegur ya istilahnya ke lapangan, di situ baru kita mengetahui permasalahan yang ada. Contoh misalkan, selama ini kalau kita bicara tentang pendidikan atau pembelajaran, yang kita tahu hasil rapor itu nilainya sudah memenuhi, artinya sudah bagus. Nah kan gitu. Padahal proses awalnya kita kan nggak tahu. Hasil belajarnya itu seperti apa, nah ini kita nggak tahu. Tahunya kita sebagai orang tua ambil rapor nilainya bagus semuanya. Biasanya ini yang kita ketahui di lapangan kan kita nggak tahu. Nah dari sinilah akhirnya kita di dalam penelitian terus kita turun ke lapangan mengetahui secara langsung bagaimana di lapangan itu terjadi. Makanya dalam penelitian itu kita melakukan observasi, melihat secara langsung, termasuk pembelajarannya. Bagaimana pembelajarannya, apakah gurunya sudah sesuai apa belum. Nah ini kita tujuannya turun ke lapangan begitu, supaya tahu data awal.
Ini antara lain. Sehingga Pak, kita tidak hanya percaya dengan cerita atau hasil di rapot itu. Karena kita terjun langsung ke lapangan. Kita tahu datanya seperti apa, itu karena kita mau ke lapangan. Ya, memang kalau kita mau istilahnya tahu permasalahan yang sebenarnya, kita harus turun ke lapangan. Seperti kita lihat dari pejabat-pejabat seperti Presiden Jokowi, ya itu. Dulu sebelum ada Jokowi kan hanya percaya dari laporan-laporan. Tapi kalau apa namanya itu langsung terjun ke lapangan, dia tahu keadaan apa seperti apa. Nah, ada berusukan. Dan ini juga bagus sekali karena dengan seperti itu kita tahu persis kondisi di lapangan itu seperti apa. Jadi kita tidak hanya percaya laporan-laporan, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Nah, ini untuk yang terkait dengan permasalahan-permasalahan. Selanjutnya masalah-masalah pendidikan. Nah, ini sebenarnya terkait kalau kita bicara masalah pendidikan itu banyak sekali ya, banyak sekali. Cuma yang kita tahu kalau kita bicara masalah pendidikan itu SDM. Nah, SDM pertama kalau kita bicara PTK berarti penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas berarti di kelas itu ada masalah. Nah, masalah itu bisa terjadi, siapa yang buat masalah? Nah ini, selama ini yang dibuat kambing hitam itu pada siswanya. Contoh misalkan, kegiatan pembelajaran, di akhir pembelajaran diadakan evaluasi. Setelah nilainya itu di bawah KKR, yang dibuat kambing hitam siswanya. Contoh misalkan nilainya di bawah KKR, makanya siswa dimarah-marahin. Itu salah. Ya, kita harus perlu untuk mengamati sebenarnya yang saya itu siapa kan gitu. Makanya tujuan kita melakukan observasi kita melihat secara langsung. Ya, pembelajarannya gurunya itu bagaimana. Terus siswanya saat pembelajarannya itu juga bagaimana itu diamati semuanya. Nah tentunya dari hasil pengamatan yang saya lihat hasil dari pekerjaannya mahasiswa untuk membuat skripsi rata-rata itu adalah yang disalahkan gurunya. Rata-rata begitu. Yaitu antara lain guru dalam menyampaikannya masih konvensional, masih monoton, belum banyak menggunakan alat media. Terus model-model yang digunakan juga nggak maksimal. Itu kalau saya lihat dari latar belakang di skripsi pada mahasiswa. Nah, berarti kan gurunya. Nah, kalau dalam PTK, terus siapa yang diteliti? Nah, berarti harus gurunya. Kan begitu. Tetapi kenyataannya dalam penelitian yang dibuat sebagai subjek penelitian itu pada siswanya. Memang ini D5 apa? Istilahnya apa? Kita bingung sendiri kalau seperti ini ya. Nah, oleh sebab itu terkait dengan masalah-masalah pendidikan, kita sebagai pemangku, kita sebagai generasi, paling tidak coba paradigma seperti ini kita ubah, kita dandani, kita perbaiki. Nah makanya dengan adanya mulai dari kurikulum 13, kurikulum merdeka, ini semua terkait dengan pembelajaran yang sebagai powernya ini siswa, bukan guru. Guru ini sebagai fasilitator, tapi sebagai power dalam pembelajaran itu adalah pada siswa. Nah ini nanti bisa kembangkan, bisa dilaksanakan di lapangan seperti itu. Ini terkait dengan masalah-masalah pendidikan. Ini nggak usah saya baca semuanya, nanti yang penting kita sharingnya saja. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Kalau kita bicara tujuan penelitian, tentunya kita kaitkan dengan output-nya yang ingin dicapai. Ya, kalau kita bicara tujuan penelitian. Nah, untuk memperoleh di dalam output yang dicapai itu, tentunya kita akan membahas yang terkait dengan tujuan penelitian. Di sini yang pertama terkait dengan yaitu mencandra, mendeskripsikan, memberikan atau menggambarkan secara jelas dan cermat
tentang data atau fakta dari permasalahan yang akan diteliti. Seperti tadi ya. Jadi seorang peneliti sebelum melakukan suatu penelitian harus mencari fakta-fakta yang sebenarnya di lapangan seperti apa. Jadi saya sampaikan misalkan melakukan observasi, pengamatan secara langsung ke lapangan. Kalau Jokowi ya belusukan lah. Sehingga dengan belusukan itu dia akan mengetahui secara nyata, secara langsung di lapangan seperti apa. Kalau sudah tahu berarti permasalahannya seperti itu, langkah apa yang harus dilakukan? Nah, kan gitu. Kalau seorang peneliti melakukan solusi, di antaranya dengan ya misalkan menggunakan solusi judul A seperti ini bisa memberikan solusi. Biasanya misalkan pembelajaran dengan menggunakan model inquiry kan gitu. Itu di antaranya dengan menggunakan modelnya. Itu sebagai solusi. Terus kemudian yang kedua, menerangkan atau eksplanasi kondisi atau faktor-faktor yang mendasari atau melatar belakangi terjadinya masalah. Kalau kita hasil observasi yang banyak dilakukan oleh mahasiswa, karena saya baca di bab 1 latar belakang, itu diantaranya guru di dalam menyampaikan itu belum banyak menggunakan media sebagai alat untuk memberikan pemahaman pada siswa. Kalau saya tanya waktu itu, pas mahasiswa hasil observasi, di sekolah ada nggak sarana prasarana yang menunjang pembelajarannya? Sebenarnya ada, karena bantuan dari pemerintah itu biasanya buat tiap tahun sekali ada bantuan, namanya istilahnya apa? BOS, atau bantuan-bantuan sarana yang lain. Terkadang sarana yang ada itu dalam pembelajarannya itu tidak digunakan dengan baik. Saya nggak tahu apakah permasalahannya gurunya itu malas atau nggak mau ribet, harus seperti ini saja ngajar saya atau gimana, itu yang banyak terjadi di lapangan. Sehingga dengan seperti itu akhirnya pembelajarannya nggak bisa maksimal. Apalagi anak sekarang itu pembelajarannya kalau diajarkan dengan teori-teori malas untuk ngantuk. Bahkan akhirnya siswa itu ya banyak yang bercanda, banyak yang ngomong sendiri atau tidak aktif dalam pembelajaran tersebut. Dan inilah yang pada akhirnya hasil belajarnya itu banyak yang belum mencapai KKM. Ini yang terjadi. Oleh sebab itu, dari permasalahan-permasalahan inilah bisa menjadikan permasalahan awal yang nantinya akan diteliti dan akhirnya akan dijadikan solusi. Terus selanjutnya yaitu tujuan, ini nggak usah saya baca semua, yaitu jenis-jenis penelitian. Nah ini kita tahu sendiri penelitian. Kalau kita lihat dari sudut data yang diperoleh, penelitian itu dapat dikelompokkan ke dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Kalau kita bicara penelitian kualitatif, ini biasanya di awal di dalam mahasiswa itu melakukan penelitian, itu namanya istilahnya apa? Pra atau pengambilan data awal. Di antaranya adalah observasi, kemudian wawancara, atau angket, dan seterusnya. Ini namanya kualitatif. Kenapa? Peneliti tidak melakukan perlakuan. Jadi dia hanya ambil data secara langsung melalui observasi atau wawancara. Tapi kalau kuantitatif, peneliti harus melakukan istilahnya apa? Dalam pendidikan, yaitu melakukan pembelajaran secara langsung berhadapan dengan siswa, namanya perlakuan, itu kuantitatif. Jika nanti untuk mengetahui dari hasilnya, maka di akhir pembelajaran itu diberikan evaluasi. Nah, evaluasi atas hasil tes itulah akan diketahui gimana hasil pembelajarannya, meningkat atau tidak. Ini yang dinamakan penelitian kuantitatif. Kemudian dilihat dari sudut penerapan hasil,
penelitian dapat dikelompokkan ke dalam penelitian dasar atau basic research dan terapan atau applied research. Ini dulu saya pernah menyampaikan ke mahasiswa termasuk terkait dengan penelitian dasar ya. Jadi terkait dengan data ya memang namanya penelitian kita nggak bisa serta-merta terus kita lakukan penelitian, nggak bisa. Kita harus melakukan dari yaitu penelitian awal dulu. Itu namanya pra. Di antara tadi yang saya sampaikan, kita melihat secara langsung ke lapangan. Kemudian dilihat dari sudut proses atau metode, penelitian dapat dikelompokkan yaitu ke dalam penelitian historis, deskriptif, eksperimen, korelasional, tindakan, kasus, dan perkembangan. Sebenarnya kalau kita lihat di deskripsi pada mahasiswa, itu penelitiannya ya penelitian yang mungkin bisa dianggap penelitian deskriptif dan eksperimen. Ya. Artinya siswa itu kalau penelitian terkait dengan apa ya istilahnya kualitatif, mungkin siswa hanya meminta data, kemudian sesuai dengan kebutuhan, kemudian dianalisis. Nah, itu kemudian didiskusikan di bab 4 sebagai hasil penelitian. Tapi kalau misalkan terkait dengan penelitian eksperimen, orang peneliti harus melakukan misalnya percobaan. Jadi percobaan itu nanti hasil seperti apa, dan itulah nanti yang dipakai sebagai hasil penelitian atau kasus dan seterusnya. Itu terus kemudian metode penelitian. Nah ini tadi untuk pembahasannya historis atau historical research. Ini seperti ini ya, penelitian yang mengaplikasikan metode pemecahan ilmiah dari perspektif historis suatu masalah. Tujuan membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematik dan objektif. Ini saya rasa secara umum tadi sudah saya sampaikan. Terus berikutnya yaitu terkait dengan metode penelitian deskriptif. Ini juga tadi sudah kita singgung. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai penelitian yang memusatkan perhatiannya terhadap masalah-masalah aktual melalui proses pengumpulan, penyusunan, atau klasifikasikan atau pengolahan dan penafsiran data. Itu sudah kita sampaikan. Terus selanjutnya yaitu pada penelitian eksperimen, tadi sudah saya singgung, kita nggak usah dibahas semuanya secara nanti kita bisa saling-saling saja. Ya. Terus kemudian penelitian tindakan kelas. Ini tadi sudah kita bicarakan ya. Kalau kita bicara PTK itu berarti kan di kelas ada masalah. Sudah saya singgung, berarti masalahnya apa kan itu? Apakah pada gurunya atau siswanya? Atau dua-duanya? Berarti, nah ini biasanya kalau PTK itu di hasil akhir kalau belum memenuhi KKM lah, itu dianggap masalah kan gitu. Apa masalahnya? Nilai belum mencapai KKM. Nah, perlu dicari masalahnya apa? Apakah pada siswanya atau gurunya? Ini namanya PTK. Tadi yang saya sampaikan. Sehingga dengan seperti itu, maka perlu untuk dilakukan istilahnya cross check. Ya. Ini yang terkait dengan kalau kita bicara PTK. Terus selanjutnya karakteristik sudah manfaat PTK bagi guru, bagi siswa, bagi sekolah. Bagi guru, membantu guru-guru memperbaiki atau meningkatkan mutu pembelajaran. Membantu guru berkembang secara profesional. Guru dapat meningkatkan rasa percaya dirinya. Memungkinkan guru secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Kalau kita bicara terkait dengan manfaat PTK, itu kalau kita dalam penelitian kan ada siklus 1, siklus 2. Apabila dalam siklus 1 itu belum nilainya mencapai indikator, maka ada yang namanya refleksi.
Di mana refleksi itu adalah mengevaluasi dari kekurangan, dari kelemahan, apa yang kita lakukan atau pembelajaran itu kok mencapai atau nilainya belum mencapai KKM. Sehingga dievaluasi, namanya refleksi. Apa yang perlu dievaluasi? Contoh, apakah guru dalam menyampaikannya belum sesuai terkait dengan misalkan modelnya, atau medianya, atau materinya, dan lain sebagainya. Itu perlu untuk direfleksi atau dievaluasi. Ya, setelah ditemukan, maka pada siklus kedua akhirnya sudah melakukan perbaikan. Nah, untuk pembelajaran siklus kedua, akhirnya pembelajarannya tentunya sesuai dengan refleksi itu atau teman itu. Akhirnya pembelajarannya ya tentunya dengan maksimal. Itu yang terkait dengan manfaat PTK. Kemudian teknik pengumpulan data seperti tadi. Kalau kita bicara teknik pengumpulan data, ini biasanya kalau dalam penelitian di bab 3. Itu teknik observasinya, seperti yang saya sampaikan. Terus teknik wawancara atau interview, teknik angketnya, teknik inventory, dan seterusnya. Tadi seperti yang saya sampaikan. Selanjutnya pengembangan instrumen pengumpulan data. Di dalam penelitian agar kita itu tidak kebingungan atau tidak artinya kita ke lapangan betul bisa maksimal, maka instrumennya harus disiapkan. Kalau kata pepatah itu seperti gini, kalau di sawah, seorang petani mau ke sawah itu harus bawa pacul, kan gitu istilahnya. Nah, seorang peneliti atau guru mengajar, mau mengajar atau mau ke sekolah harus bawa perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran itu istilahnya alat untuk yaitu sebagai bahan pembelajaran. Contoh misalkan guru mau mengajar, kalau terkait dengan materi istilahnya apa ya? Ya, kalau di dalam IPA itu ada namanya besaran dan satuan. Besaran dan satuan supaya dalam pembelajaran itu bisa mudah diterima, mudah dipahami oleh siswa, maka seorang guru itu harus memberikan semacam alat yang bisa memberikan pemahaman pada siswa. Contoh misalkan mengukur meja. Kita tidak hanya bisa teori mengukur meja ini itu dari ujung A sampai ujung B itu ada 1 meter. Ya. Hanya bicara seperti itu siswa mendengar. Tapi apakah siswanya bisa menerima, bisa memahami atau tidak? Nah, tapi kalau kita dengan memakai alat, misalnya penggaris, cara mengukurnya dengan alat penggaris seperti ini. Kita lihat penggaris ini, yaitu angka awalnya berapa, akhirnya berapa, gitu. Sehingga dari skala penggaris itu ditujukan pada siswa, supaya skalanya ini angka 0, ini 1, 2, 3, hingga sampai seterusnya. Coba untuk mengukur meja, misalkan, atau mengukur buku, ya kita buku saja. Buku kita ukur pakai penggaris. Nah nanti dari ujung A sampai ujung B itu istilahnya apa? Dipaskan, disesuaikan. Setelah itu ujung B dilihat, ujung B menunjukkan berapa misalkan 20 lah. Sekarang panjang dari buku ini berapa? 20. Terus nanti siswa suruh praktek sendiri. Betul. Nah, dengan seperti itulah namanya pembelajaran yang bermakna. Jadi siswa melakukan langsung, tidak selalu guru yang melakukan, siswa hanya mendengarkan saja. Ya tahu, tapi paham dan enggaknya lah ini yang belum bisa kita jawabkan ya. Itu antara lain. Terus selanjutnya terkait dengan yaitu teknik analisa data, induksi data, saya di bab 3 ya. Terus tata cara penulisan, ini nanti di aturan ada ini. Aturan seperti kalau dalam skripsi itu namanya buku pedoman. Itu terkait dengan yaitu apa yang dinamakan penelitian pendidikan. Ya, terima kasih.
Ya, itu dari paparan secara teori dari kami. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Antun atas pemaparan materinya. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan. Untuk tiga penanya terdepan akan mendapatkan door prize. Silakan untuk bertanya. Bisa open kamera atau bisa melalui chat juga bisa. Silakan buat teman-teman. Kita ramaikan pada diskusi webinar ini. Apa jangan-jangan sudah paham semua ini? Apa malah kita tidak paham ini? Mungkin teman-teman yang sedang melakukan penelitian biar penelitiannya lebih jelas, lebih paham. Nah, bisa ditanyakan. Ini adalah waktu yang sangat tepat untuk bertanya. Bisa melihat di chat ada? Coba chat ada juga. Tapi gitu. Sambil menunggu bertanya, boleh saya bertanya Pak? Boleh, silakan. Gimana menurut Bapak, bagaimana sih untuk meningkatkan kesadaran para guru di Indonesia, terutama dalam meningkatkan penggunaan media pembelajaran, bahwa media pembelajaran itu sangat penting untuk menyampaikan pembelajaran di kelas. Ya, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus sekali. Pada intinya adalah bagaimana SDM guru itu bisa meningkat. Memang kalau kita lihat secara proses yang terjadi di lapangan, setiap ada perubahan kurikulum terkait dengan misalkan kurikulum dari KTSP, K13, kurikulum Merdeka, itu agar guru bisa mengikuti dari perubahan tersebut, maka guru itu ada istilahnya diberikan semacam apa ya, bahasa dalam dulu namanya penataan, gitu. Nah, sekarang itu dalam bahasa yang sekarang itu namanya workshop. Jadi guru diberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan perubahan kurikulum. Misalkan K13 itu nanti cara pembelajarannya seperti ini, dan seterusnya. Nah, paling tidak nanti guru mengikuti workshop itu apakah 2 hari, apa 3 hari, atau 1 minggu. Nah, dengan workshop itulah peserta itu diberikan bekal secara maksimal, mulai dari teori, kemudian praktek, kemudian melakukan sendiri atau menemukan sendiri. Ya, misalkan diberikan permasalahan, ini permasalahan seperti ini misalkan, permasalahan A, bagaimana guru itu bisa memberikan solusi. Itu biasanya seperti itu. Sehingga begitu selesai dari kegiatan workshop, harapannya guru itu sudah siap tampil di masyarakat atau di sekolah sesuai dengan apa yang diperoleh dari hasil workshop tersebut. Itu diantaranya kalau kita lihat dari perubahan kurikulum seperti itu diantaranya untuk memberikan peningkatan pada guru. Ya, agar dalam pembelajarannya itu bisa sesuai, bisa bermakna, dan menyenangkan. Cuma terkadang di lapangan itu yang terjadi saat awal mungkin semangatnya masih menggebu-gebu ya. Tapi gitu sudah berjalan 1 semester atau 1 tahun, karakter guru kembali lagi ya seperti itu. Ya, makanya hasil penelitian mahasiswa itu rata-rata guru itu di dalam memberikan pembelajaran itu belum maksimal. Padahal secara awal adanya perubahan kurikulum, guru sudah diberikan semacam workshop, pelatihan. Saat awal hasil pelatihannya dipakai, dilakukan. Tapi begitu berjalan, penyakitnya kumat lagi. Nah, itu yang terjadi. Dan pada akhirnya hasil belajar siswa ya akhirnya semakin lemah, kurang bersemangat. Nah, kalau sudah seperti itu, tuntutannya nilai nggak bisa sesuai.
Kan akhirnya seperti itu. Nah, inilah yang terjadi, kita lihat di lapangan itu ya istilahnya paradigmanya seperti itu. Nah, terus bagaimana untuk bisa memberikan motivasi pada guru? Sebenarnya pemerintah itu sudah melakukan terobosan-terobosan. Selain tadi ada kegiatan workshop, pemerintah akhirnya memberikan semacam reward. Guru diberi reward yang namanya adalah sertifikasi. Nah, sertifikasi itu adalah reward yang diberikan oleh pemerintah hasil dari kerja kerasnya seorang guru atau pendidik. Saat awal bagus. Nah, itu. Makanya dari terkait dengan sertifikasi itu, guru dituntut ada namanya luaran. Nah, luaran itu bisa dalam bentuk artikel yang dibuat ke jurnal atau dalam bentuk prestasi-prestasi yang lain. Saat awal memang bisa berjalan baik, tapi setelah berjalan akhirnya luaran-luaran itu ya bisa dibuat-buat. Artinya apa? Itu tidak murni dari yang buat dirinya. Itulah yang terjadi. Memang kalau kita lihat paradigma di Indonesia itu beda dengan yang ada di luar negeri. Karena di kita Indonesia itu sudah budayanya itu ya kadang kita itu mau kerja keras dianggap pahlawan kesiangan. Itu yang mungkin terjadi seperti itu. Nah, akhirnya kalau sudah dikatain seperti itu, kita akhirnya kendor. Nah, ini semangat jadi memang kalau menurut peneliti dari Jepang, iklim di Indonesia itu untuk dipacu seperti di Eropa atau negeri memang beda. Karena iklim di Indonesia itu iklimnya itu lambat, malas. Itu di Indonesia. Kalau kita ingin misalkan ya mengembangkan SDM kita, ya memang kita ke luar negeri. Itu. Cuma nanti kalau sudah punya kemampuan di luar negeri banyak, kembali ke Indonesia, ya kembali ke iklim di Indonesia. Ini seperti itu. Nah, inilah, maka dari itu, terutama sebagai generasi, bagaimanalah kita bisa memberikan sesuatu yang tidak hanya sebagai harapan-harapan kita, tapi bisa mewujudkan, itu yang paling terpenting. Ya. Sehingga dengan seperti itu, paling enggak pendidikan ini tidak hanya selalu berubah-ubah kurikulum, tapi endingnya itu ada, wujudnya ada, sebelum nanti dirubah ke kurikulum berikutnya. Selama ini kurikulum itu berubah, baru dijalani, belum mencapai maksimal, sudah dirubah lagi. Nah, akhirnya ya cara buah itu yang mentah terus. Belum sampai matang sudah dipetikkan gitu. Inilah contohnya yang terkait dengan pendidikan guru. Itu ya. Ya, ini sudah ada yang masuk. Ya. Selamat pagi, Sobat Wacana, dimohon untuk memperhatikan materi karena nanti ada door prize dari saudara. Iya. Tadi absen. Ya. Penanya belum ada. Belum ada. Apa ini sudah paham semua atau gimana ini? Dalam mata kuliah sudah dibahas. Ya, kita tunggu kira-kira 15 menit. Kalau tidak ada, siapa sudah paham semuanya, kita cukupkan saja. Sambil menunggu kita bincang-bincang. Memang untuk penelitian ini adalah tugas dari, kalau kita di akademik ya, itu pertama adalah sebagai tugas akhir mahasiswa. Ya. Jadi mahasiswa dikatakan lulus atau selesai apabila sudah melaksanakan tugas akhir yaitu skripsi. Tapi selama ini yang terjadi ya, mahasiswa dianggap selesai itu kalau sudah selesai kuliah. Itu banyak yang kadang mengartikan, ya enggak banyak sih, ada beberapa yang mengartikan seperti itu.
Sehingga kalau sudah selesai kuliah semester 1, 2, 3, sampai 7, dianggap kuliahnya sudah selesai. Ini saya lihat ada beberapa masalah yang seperti itu. Akhirnya tugas akhir yang namanya skripsi itu tidak dikerjakan. Padahal kita tahu yang namanya kuliah S1 di kita ini di UMK, yang dianggap selesai lulus itu apabila sudah mengerjakan skripsi. Dan skripsi itu dipertanggungjawabkan, yaitu ada 2 tahap, namanya proposal, itu seminar proposal. Terus setelah selesai itu, tahap kedua namanya ujian skripsi. Itu namanya pertanggungjawaban dari hasil penelitiannya. Nah, kalau sudah dijalani itu dianggap sudah lulus. Maka mahasiswa dianggap selesai atau lulus apabila sudah mengerjakan skripsi, bukan mengikuti mata kuliah dari semester 1 sampai 7. Itu sebagai istilahnya apa? Kegiatan mata kuliah, bukan sebagai syarat selesai lulus. Itu sebagai syarat untuk daftar ujian skripsi sudah memenuhi semua mata kuliah yang sudah atau di jenjang S1 dan di PGSD. Nah, syaratnya harus sudah memenuhi mata kuliah yang ada, baru bisa daftar. Tapi kalau ada mata kuliah yang belum selesai, karena kemarin kami sempat hanya mendengar ada mahasiswa sudah mau daftar, tapi ada mata kuliah yang belum selesai, itu terkait mata kuliah di KW. Itu ada. Akhirnya terus dari universitas memberikan semacam istilahnya dari KW itu kalau bisa diprioritaskan yang mahasiswa itu sudah mau ujian. Hanya seperti itu. Nah, ini sebagai semacam untuk membantu mahasiswa agar bisa cepat selesai. Karena terkadang untuk mata kuliah tambahan itu mahasiswa kurang memperhatikan. Nah, apalagi kalau terkait dengan KW itu kan banyak yang rebutan. Kalau sudah nggak dapat kelas, akhirnya nggak ikut. Nah, begitu di akhir mau ujian daftar, dicek ada mata kuliah yang belum diikuti atau belum selesai. Akhirnya kan harus menyelesaikan mata kuliah dulu, baru bisa daftar ujian skripsi. Itu yang terkait dengan masalah-masalah yang terkadang terjadi di lapangan itu seperti itu. Nah, ini sehingga saya pesan pada mahasiswa, semua mata tentunya harus diselesaikan. Mungkin ada mahasiswa yang nilainya masih remedi, segera untuk diselesaikan. Ya paling tidak menemui pada dosen mata kuliahnya. Saat biasanya begitu selesai pembelajaran, terus ada evaluasi atau tes seperti biasa UAS. Nanti saat nilai sebelum diupload biasanya ada namanya, kalau nilainya belum sesuai itu ada yang namanya meeting. Intinya seperti itu. Sehingga di awal itu dosen sudah memberikan semacam informasi-informasi terkait dengan nilai. Cuma itu tadi terkadang ya kadang dosennya aktif, mahasiswanya pasif. Atau sebaliknya, kadang mahasiswanya aktif, dosennya pasif. Nah, itu memang ya di lapangan. Tapi insya Allah kami sebagai dosen ya berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada mahasiswa. Ya itu tadi yang memang mahasiswa harus selalu aktif karena itu untuk kepentingannya diri sendiri. Jangan sampai ada nilainya yang kurang tapi tidak diketahui, akhirnya tidak ada perbaikan. Tahu-tahu begitu nanti saat mendaftar ujian skripsi ada nilainya yang kurang. Ini memang perlu untuk mahasiswa aktif melihat di portalnya. Dan ini semua adalah untuk kepentingan bersama. Kalau mahasiswa cepat selesai, kita di akademik juga senang karena itu nantinya adalah untuk dampaknya di akreditasi. Nah, itu terkait dengan masalah keaktifan. Memang mahasiswa yang namanya kuliah dibayar larang-larang, coret poso jauh kudune temenan.
kan gitu. Ya, karena itu nanti ya kalau misalkan nggak lulus, terutama kasihan dengan orang tua sebenarnya. Paling tidak ya kudune mahasiswa harus memperhatikan orang tua. Semuanya pada intinya adalah kembali ke mahasiswa itu sendiri. Ya, untuk misalkan enak ya untuk orangnya atau mahasiswa itu sendiri. Itu ya sebagai gambaran, mungkin bisa dilihat, nggak ada ya. Mungkin bisa sementara itu ya dari kami selaku narasumber, mudah-mudahan pada pertemuan misalnya webinar ini bisa memberikan pengetahuan baru, bisa menambah pengetahuan, dan tentunya bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya bagikan ini adalah webinar series dengan tema penelitian pendidikan leadership of knowledge dan problem solving. Sampai terima kasih kepada pemateri Bapak Hamdun yang sudah mendapatkan waktunya untuk berbincang pada pagi hari ini di studio podcast sana, dan juga seluruh peserta yang sudah antusias. Semoga materi yang telah disampaikan bisa mendatangkan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya selaku moderator berdiri, Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditutup. Terima kasih Mas ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih ya.